Kata Imam Syafi'i, seandainya orang-orang beriman, kaum muslimin, kita itu betul-betul mentadaburi surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini cukup untuk menjadi bekal kehidupan kita. Bagaimana memaksimalkan waktu, ya. Kan waktu itu kata ulama kita, al-waktu huwal hayah, ya. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Modal paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah waktu. Kalau waktu sudah habis, selesai. ya selesai kehidupan semua, kita. Ya. Di antara pelajaran yang penting untuk kita renungi dari surat Al-Asr ini, pentingnya manajemen waktu ya di era sekarang ini. Di zaman sekarang itu sangat penting, di mana kita itu kadang-kadang kalau tidak sadar, sering waktu seharian kita itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan tidak berpihak kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar di notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, kita bertemu kembali dalam acara notasi, ngobrol tafsir, santai berisi. Mudah-mudahan setiap episode yang kita tayangkan di podcast ini membawa manfaat buat kita semua, mendapatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, semakin kita menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan semakin menambah semangat keinginan kita untuk terus mengkaji, mempelajari, dan interaksi dengan Al-Quran. Nah, seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz kita, guru kita yang tercinta, Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah setelah Idul Fitri ini, ya. Dan kita off kemarin Ustadz ya. Iya, off selama sebulan. Mudik dulu. Tapi di Ramadan kan ada juga tayangan ya. Paling kita ketinggalan 1 minggu 2 minggu ya. Iya. Belum punya stok Belum lagi. punya stok. Karena kita lebaran dulu. Insya Allah yang penting istiqomah. Iya, insya Allah. Istirahat boleh, berhenti jangan. Betul, setuju Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, sekarang kita mengkaji surat Al-Asr Ustadz ya. Iya, kita melanjutkan terakhir kita Al-Humajah, kan sekarang kita Al-Asr ya. Kita ingin tahu Ustadz nih, di Al-Asr ini ada muatan apa yang kita bisa gali ya. Yang ada hikmah-hikmah apa yang bisa kita gali di surat Al-Asr ini. Itu kan cukup pendek Ustadz ya. Cuman 3 ayat. Tapi kependekannya itu tidak mengurangi makna atau hikmah dari ayat-ayat tersebut mungkin ya. Iya. Ya, mangga Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ustaz Agus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir surat Al-Asr, saya sedikit cerita ya. Jadi dulu tahun 80-an ya sampai tahun 90-an saya itu kan usia SD ya. Nah, biasanya kami di SD di kampung itu anak-anak pagi sekolah SD sampai zuhur, kemudian sorenya itu masuk madrasah. Sama ya. Saya juga gitu dulu. Sorenya itu sekolah agama dulu. Ya, sekolah agama namanya. Iya. Sama dia 6 tahun juga dan ada rapot. Alhamdulillah kita dari madrasah itu dapat ilmu yang banyak ya, tulis menulis Arab, menghafal beberapa syair gitu ya. Nah, salah satu yang saya ingat ya dari madrasah itu, dan mungkin sampai hari ini madrasahnya ada ya, dan mungkin masih diterapkan. Jadi kami itu setiap selesai belajar selalu diakhiri dengan membaca surat Al-Asr. Ya, jadi anak-anak selesai belajar semua kira-kira jam 5 lah ya. Semuanya ketika mau bubar itu baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr bareng-bareng. Nah, ternyata ketika saya lihat ya di tafsir surat Al-Asr ini ada satu riwayat yang mungkin barangkali guru-guru kami mengambil dari riwayat ini, bahwa di zaman Nabi SAW itu saking pentingnya surat Al-Asr, kata hadis itu, tidaklah 2 orang sahabat Nabi SAW bertemu
sebelum berpisah mereka saling membacakan surat Al-Asr, ya, kemudian mengucapkan salam. Jadi Al-Asr ini seolah-olah sebuah pesan yang sangat penting untuk diingat ya oleh kita masing-masing, betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya kehidupan gitu. Nah itu ya sedikit cerita dulu ya, kenangan sampai sekarang masih teringat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr ini surat Makkiyah ya, di antara surat-surat Makkiyah, dan betul ini di antara surat yang paling sering kita dengar, paling sering kita baca ya, karena pendek dan ya mungkin bukan saja karena pendeknya, tapi karena memang isinya yang sangat penting ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu dalam satu riwayat mengatakan, lau tadabbaranna suhadhihi surah lawasi'atuhum. Kata Imam Syafi'i, seandainya orang-orang beriman, kaum muslimin, kita itu betul-betul mentadaburi surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini cukup untuk menjadi bekal kehidupan kita. Bagaimana memaksimalkan waktu ya. Kan waktu itu kata ulama kita, al-waktu huwal hayah ya. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Modal paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah waktu. Kalau waktu sudah habis, selesai kehidupan kita. Ya. Jadi Allah itu ngasih waktu berapa tahun gitu ya. Setiap kita diberikan sehari 24 jam, itu modal kita. Nah, sahabat-sahabat IKADI ataupun sahabat-sahabat notasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membacakan ya, dengan membacakan surat Al-Asr ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr ya, demi masa atau demi waktu. Sebagian juga menyebutkan demi waktu asar ya, sebagian ada pendapat yang mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya. Inna taukid di sini menegaskan ya bahwa semua manusia dalam keadaan rugi termasuk kita. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 syarat agar hidup kita itu supaya tidak rugi ya. Kan banyak dalam Al-Qur'an itu ungkapan-ungkapan khosirad dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang dalam kehidupan ini udahlah di dunia dia rugi, di akhirat juga rugi ya. Misalnya di dunia leha-leha, ngejar-ngejar materi nggak dapat, ibadah ditinggalkan, udahlah dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Nah makanya untuk kita dapat kemenangan ataupun mendapatkan kemenangan ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini, Allah menyebutkan 4. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama iman ya. Iman itu letaknya di dalam hati ya. Ma waqara fil qalbi, apa yang terhunjam ya di dalam hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan wal amalu bil arkan ya, dan diamalkan dengan perbuatan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh ya. Di sini dalam Al-Qur'an kita sering mendapatkan rangkaian yang selalu ya, amanu wa amilus sholihat. Artinya tidak cukup orang itu beriman tapi tidak beramal ya. Kalau misalnya orang dalam hatinya beriman tapi dia tidak pernah beramal, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya bisa jadi dia termasuk yang maksiat terus-menerus ya. Misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau misalnya sebaliknya, orang yang hanya beramal tapi tidak beriman. Ya, contohnya misalnya saudara-saudara kita yang belum muslim tapi terkenal baik, terkenal dermawan. Kira-kira
Ustadz Agus kalau punya saudara, punya tetangga, punya relasi, baik orangnya, sopan gitu ya, banyak membantu, tapi dia belum muslim, apa yang ada dalam hati kita? Sangat disayangkan. Betul. Sangat disayangkan dan kita kasihan ya. Kasihan udah banyak beramal, tapi ya sebenarnya orang beramal baik, beramal soleh di dunia itu pasti kalau orang-orang barat kan menyebut hukum alam ya, hukum alam. Siapa yang berbuat baik di dunia ini tidak memandang dia muslim atau mukmin, dia akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan, dapat reward. Ya. Makanya orang-orang barat itu ada ungkapan the more you give, the more you get. Semakin banyak engkau memberi, mereka juga yakin mereka akan dapat banyak lagi gitu. Ya, jadi di dunia ini misalnya seorang yang punya perusahaan baik kepada karyawannya, baik kepada lingkungannya, itu biasanya usahanya maju. Nah, tapi kalau dia tidak beriman, ya kita sayangkan karena dia di akhirat tidak akan dapat apa-apa gitu ya, tidak dapat apa-apa. Jadi amalan itu hanya dibalas di dunia aja gitu saja. Iya. Allah itu maha adil ya. Allah itu maha adil, maha kasih sayang, rahmannya Allah di dunia kan kepada seluruh makhluk ya. Betul. Tapi kalau rahim ya di akhirat ya hanya untuk orang-orang beriman. Nah, jadi amanu wa amilus solihat ini satu rangkaian. Artinya apa? Sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita semakin bagus imannya, berarti tercermin dalam semakin bagus, semakin banyak amalnya gitu ya. Artinya kalau misalnya orang mengaku dia beriman, kemudian berilmu, tapi amalnya kurang gitu ya. Nah, berarti ada yang kurang tepat gitu ya. Dengan keimanannya. Iya, maksudnya perlu disempurnakan lah ya, perlu disempurnakan. Karena seharusnya semakin bagus keimanan, ya semakin bagus juga amalnya. Ya, amalnya. Berarti Ustadz, amal soleh itu bisa jadi implementasi dari keimanan itu ya? Betul, betul. Ya. Iman kan gaib ya, tidak bisa dilihat. Allah itu wa huwa a'lamu bimanit taqo ya. Allah itu maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kita mah tidak tahu. Siapa di antara kita, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang paling bertakwa, hanya Allah ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Ketakwaan itu, keimanan itu tidak terlihat karena ada dalam hati, tapi tanda-tandanya bisa terlihat dalam kehidupan, perilaku ya. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan kemenangan menurut surat Al-Asr ini, tawasau bil haq. Tawasau bil haq. Ya. Tawasau, saling ya. Saling berwasiat, saling berpesan kebenaran. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tawasau bil haq ini adalah kita berpesan kepada saudara-saudara kita untuk ada utta'at wa tarkil muharramat. Ya, untuk berpesan menunaikan semua kewajiban, semua perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan. Dan memang betul ya, Ustadz Agus dan sahabat-sahabat IKADI sekalian, namanya taat dan meninggalkan kemaksiatan itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan ya. Perlu kesungguhan. Dan kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan sebab tazkirah atau peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kita nih Ustadz Agus ya, Ramadan kemarin yang baru berlalu beberapa minggu ya, belum sebulan ya. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Kita sudah di penghujung bulan Syawal ini. Itu secara tidak langsung adalah tazkirah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengecas lagi keimanan kita, ngecas lagi ibadah kita, ngecas lagi ilmu kita.
Karena kalau tanpa tadzkirah, tanpa tanpa nasihat dari saudara kita tuh cenderung lepas gitu, ya. Makanya kan kita pentingnya bersama orang-orang soleh, ya, bersama orang-orang soleh. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu ada berapa, Ustaz? Sabar 3. 3 ya. Sabar dari kemaksiatan, sabar dalam kebaikan, sabar dalam musibah. Dalam musibah, betul ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sabar ya, sabar itu ada 3, betul ya. Sabar dalam beribadah ya. Kalau kita tidak sabar, mungkin kita tidak istiqomah gitu ya, tidak istiqomah. Kita juga misalnya ketika mengajar ya, ketika menyebarkan kebaikan, kan ada saja ya tantangan ataupun rintangannya. Kemudian sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu melawan hawa nafsu, cenderung bisa jadi jatuh kita juga. Dan sabar dalam musibah ya. Nah, kemarin itu sebenarnya ketika bulan Ramadan itu momen yang sangat komprehensif ya, tarbiyah dari Allah dengan saum itu. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Rajab ya Al-Hambali bahwa saum itu mengandung tarbiyah 3 jenis kesabaran. Sabar dalam beribadah, kita sabar menahan dari yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai maghrib ya. Kemudian meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kita sabar untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kemudian sabar dari musibah ya. Bukankah dalam berpuasa kita ada lapar, haus ya, ada kelelahan ya. Jadi saum itu mengajarkan kita 3 jenis kesabaran. Nah, itu barangkali ringkasannya Ustaz Agus dari surat Al-Asr ini. Nah, kembali tadi ya kepada nasihat Imam Asy-Syafi'i, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Kalau seandainya manusia itu mentadabburi betul-betul surat Al-Asr ini tentang pentingnya waktu, pentingnya kehidupan, niscaya cukuplah untuk menjadi tadzkirah bagi kita. Terkait ini Ustaz, Al-Asr ini kan di sini kalau lihat dari terjemahnya demi masa ya. Masa, iya. Masa. Tapi asar ini sama nggak dengan waktu asar itu ya? Iya. Ininya nggak ada maknanya atau seperti apa gitu? Jadi kalau boleh dikatakan ya, antara al-asr bermakna waktu asar dengan al-asr bermakna zaman, itu kalau dalam bahasa kita tuh kayak satu kayak bisa ular dengan bisa mampu tuh ya. Itu sinonim ya? Atau? Iya. Iya, pokoknya satu kata tapi maknanya bisa berbeda tergantung konteks. Nah, itu juga sama dengan memiliki makna mustarak gitu dalam bahasa Arab itu. Jadi al-asr ini bisa bermakna waktu asar, bisa bermakna zaman. Misalnya sering kalau kita membahas tentang sejarah khalifah-khalifah ini, atau misalnya ulama ini ulama ini hidup di zaman misalnya Umar bin Abdul Aziz ya, bahwa ulama ini fi asri Umar ibni Abdul Aziz ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang dua-duanya memiliki makna, bisa bermakna waktu asar, bisa bermakna zaman. Dan dalam tafsir juga sama ya, meskipun secara umum para ulama lebih cenderung bahwa al-asr ini zaman. Ya. Zaman, waktu, kehidupan. Karena dia lebih luas ya, lebih luas. Sedangkan al-asr mungkin bisa ada juga yang mengatakan waktu asar ya, waktu asar. Ya. Terus ini Ustaz, kalau kita lihat dari sini kan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu kan saling menasehati ya. Iya. Jadi ada timbal balik ya. Iya, ada interaksi. Ada interaksi. Berarti kalau kita lihat dari kalimat ini gitu ya, kita itu pentingnya
membuat circle ya, Ya, membuat betul. komunitas Betul. atau berorganisasi atau berkumpul ya. Betul. Itu bersama dengan orang-orang yang orang beriman, yang suka beramal soleh, saling menasehati, itu kan sama-sama mengingatkan tentang kesabaran gitu. Ya. Apakah seperti itu Ustaz ya? Kalau Betul, dari betul sekali. kalimatnya. Betul sekali Ustadz. Ada banyak hadis-hadis ya yang mewasiatkan kepada kita supaya hidup berjamaah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Janganlah kalian berpecah belah ya, bercerai-berai. Banyak. Ada lagi misalnya dalam hadis kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu senantiasa berjamaah bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang beriman. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu kalau dia mau menerkam kambing, kira-kira serigala berani kambing yang bergerombol apa kambing yang sendirian? Yang sendirian, dia lemah ya. Setan juga sama begitu ya. Kalau kita sedang bersama-sama orang yang soleh, susah, setan itu susah. Dan biasanya kan kebanyakan orang-orang terjatuh dalam kemaksiatan itu ketika dia sendiri. Cuma kan lain zaman, lain juga ya. Sekarang mah justru berjamaah dalam kemaksiatan udah banyak ya. Iya, itu udah zaman udah sangat ini ya sekarang ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan ini ya, bahwa agama kita, kesolehan kita atau kesolehan seseorang itu ditentukan oleh temannya ya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akhlaknya, agamanya ditentukan oleh agama temannya. Ustaz Agus nih, kalau misalnya nanti mau cari menantu, calon menantu ya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu ya background misalnya calon menantu kita. Nah, atau misalnya seseorang mau cari jodoh gitu kan. Kan kalau dalam agama kita mah ya pacaran nggak boleh gitu ya, berduaan nggak boleh. Kalau ada pertanyaan terus gimana saya dapat tahu karakter si ini, calon saya ini? Nah, salah satunya tanya ke teman-temannya, siapa sahabatnya. Kalau sahabat-sahabatnya itu orang-orang baik, berarti dia juga orang baik. Biasanya kan seseorang itu akan berteman dengan yang sama ya, yang sesifat ya, gitu, yang sesifat. Kadang-kadang jangankan sifat yang tidak kasat mata, fisik juga sama. Misalnya ada seseorang yang yang tinggi temannya dengan yang tinggi, yang pendek dengan yang pendek, yang agak gemuk dengan yang gemuk, misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi betul ya bahwa kita itu diperintahkan untuk berjamaah bersama orang-orang yang soleh. Meskipun ya Ustadz Agus, kita juga sering diingatkan oleh guru-guru kita, meskipun kita di dunia ini bersama orang-orang yang soleh, tapi kita menghadap Allah bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa kita itu akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Jangankan sahabat ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seseorang lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, dari saudaranya. Bukan mereka nggak mau menolong, masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Masing-masing sibuk dengan urusannya, Ustaz. Betul. Jadi bukan nggak ingat istri, bukan nggak ingat anak, gitu ya. Tapi kita pun masih kita sendiri masih was-was kan gitu ya tentang akhirnya. Ustaz ya. Jadi di sini di Al-Asr ini ada makna kita harus nantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, Ustaz ya. Terus pada intinya manusia itu akan mudah mendapatkan kerugian ya, atau dalam kondisi rugi kecuali 4 itu ya, yang dia beriman, beramal soleh, saling menasehati kebenaran dan dalam kesabaran juga itu. Betul. Seperti itu. Ada tambahan lain Ustaz yang bisa kita gali lagi? Ada beberapa Ustaz Agus yang ingin kita tambahkan betapa surat Al-Asr ini penting, sangat penting untuk kita semua ya. Yang pertama
di antara pelajaran yang penting untuk kita renungi dari surat Al-Asr ini, pentingnya manajemen waktu ya di era sekarang ini. Ya sebenarnya manajemen waktu itu dari dulu juga penting. Cuma di zaman sekarang itu sangat penting, di mana kita itu kadang-kadang kalau tidak sadar sering waktu seharian kita itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan tidak berpihak kepada diri kita sendiri. Misalnya seseorang yang sehariannya tidak punya tujuan hari ini mau ngapain gitu ya. Waktunya habis dengan scrolling ya, video ataupun apa gitu ya. TikTok, media sosial seperti itu. Yang kadang-kadang kalau kita sudah ada di hadapan gadget, kita sendiri lupa ya dengan urusan kita sendiri. Jangankan hal-hal yang besar, lupa mandi, lupa makan, ya lupa ngerjain tugas-tugas gitu ya. Jadi pentingnya kita manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini mungkin ya kalau orang yang sudah pernah belajar banyak teori ya. Ada yang mengatakan manajemen waktu itu artinya janganlah ada waktu sedikit pun yang kita miliki kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi setiap waktu demi waktu itu harus diisi seolah-olah seperti itu. Itu teori yang pertama mengatakan demikian. Ada juga yang mungkin kalau ini saya cocok dengan yang kedua ini, artinya bukan berarti kita itu seharian harus sibuk banget ya. Kalau cuma sibuk, mungkin semut juga sibuk ya. Tapi kan sibuk kita harus sibuk yang terarah gitu. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang produktif ya, pilihlah dalam setiap hari itu apa yang kita mau kerjakan yang paling penting. Misalnya, ada skala prioritas. Ada skala prioritas yang esensial kita kerjakan. Contoh misalnya hari ini saya mengkhususkan diri untuk datang ke sini podcast gitu ya, maka saya siapkan perjalanan diatur seperti itu ya. Dan waktu itu tadi ya modal utama hidup kita, waktu dan kesehatan ya. Makanya kata Nabi kan apa? Ada dua perkara yang manusia banyak tertipu ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu ya, tidak memanfaatkan dua nikmat ini, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita diingatkan dengan Al-Asr ini terkait dengan manajemen waktu ya, aset yang paling berharga yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah pentingnya amal nyata ya. Tadi ya, bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita itu adalah amal. Panjang umur tidak cukup ya, panjang umur tidak cukup kalau misalnya amal kita sedikit. Makanya dalam hadis kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya, banyak kebaikannya gitu. Dan di antara umur dengan amal, kira-kira mana yang bisa kita kendalikan? Amal. Kalau umur kan sudah ditentukan. Betul, sudah ditentukan dan kita tidak tahu. Iya. Jadi kalau masalah yang pertama ya, masalah panjang umur, pendek umur, kita serahkan kepada Allah. Meskipun kita selalu berikhtiar ya, jaga kesehatan, jaga makanan, jaga pola hidup gitu ya, kita atur ya. Nah, tapi amal itu yang bisa kita kelola gitu. Makanya banyak ya para ulama yang soleh, usianya mungkin cuma 50 gitu ya. Saya sering gitu ya kalau ketemu orang yang misalnya sedang berduka cita, aduh kasihan ya sudah wafat padahal usianya masih muda. Berapa ya? Pak?
baru 70 katanya. Ya, jadi sebagian orang sering ya mungkin dia yang ngomong itu mungkin di usianya 75, 80 gitu ya. 80 Iya gitu kan. Padahal 70 juga kalau ngikut usia Nabi mah udah lewat ya, udah lewat. Nah, jadi ketika kita berdoa juga ya, misalnya doa panjang umur, bukan sekedar panjang umur ya, panjang umur yang bermanfaat, yang sehat. Ya terakhir ya dari surat Al-Asr ini ada satu ungkapan nasihat ya para ulama. Mereka mengatakan al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Bahwa waktu itu seperti pedang ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang ini dengan baik untuk menebas musuh-musuh Allah, niscaya dia akan senjata makan tuan gitu. Berbalik ya. Iya, berbalik kepada kita. Jadi waktu ini bisa menjadi aset yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, atau malah dia akan jadi senjata makan tuan, ditanya oleh Allah nanti. Itu barangkali Ustaz Agus surat Al-Asr, mudah-mudahan kita bisa mentadaburi surat Al-Asr. Alhamdulillah ya, walaupun pendek tapi luar biasa ya ini makna hikmah dalam Al-Asr ini ya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita amalkan Ustaz ya, Al-Asr ini. Nah, saya tertarik dengan hadis yang tadi Ustaz ya. Sahabat ketika berpisah itu membacakan surat Al-Asr, itu semacam ya saling mengingatkan gitu saja berpisah itu ya. Betul. Dan yang sebaik-baiknya teman itu kan mengingatkan dalam kebaikan kita saja. Betul, iya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Iya. Tabrani. Jadi kata Nabi ini yang riwayatnya disebutkan kana rajulani min ashabi Rasulillah idza taqaya lam yaftariqa illa ala ayyaqra'a ahaduhuma 'alal akhari surat al-'asr ila akhiriha thumma yusallimu ahaduhuma 'alal akhar. Jadi dua orang sahabat Nabi ya mungkin di zaman Nabi ataupun di zaman para sahabat, kalau ketemu itu setelah mereka berbincang-bincang, sebelum berpisah membacakan surat Al-Asr. Jadi dijadikan sebagai tausiah ya, dijadikan sebagai pesan ya. Kita mah jarang ya, paling kalau mau berpisah apa? Paling baik-baik ya di jalan, hati-hati di jalan. Ya. Paling itu fi amanillah gitu kan. Fi amanillah itu juga udah bagus ya. Bagus ya. Ya, tapi pesan dengan surat Al-Asr ini sangat bagus ya. Perlu dibudayakan juga Ustaz kayaknya. Cuma cukup panjang juga ya. Kalau buat perpisahan gitu. Ya minimal di pertemuan-pertemuan lah ya. Iya. Ya, khair. Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz? Cukup sepertinya insyaallah. Ya, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah kita sudah membahas surat Al-Asr ini ya. Baik sahabat-sahabat notasi semua, alhamdulillah kita sudah mengkaji surat Al-Asr ini ya, surat yang ke-103 ya. Surat Makkiyah, begitu luar biasa makna hikmah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita, menjadi motivasi kita agar senantiasa kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh kita. Bintang bersinar di langit tinggi, cahayanya indah menerangi alam. Acara notasi telah usai kini, semoga berbekas di dalam hati yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.